Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, ya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan bertemu lagi dengan mata kuliah statistik pendidikan, di mana tatap muka ketiga ini kita akan melanjutkan mata kuliah dengan topik distribusi frekuensi data kelompok. Pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang distribusi frekuensi data tunggal. Masih ingat updating Kabupaten Situbondo terbaru hari ini? Ingat Tentang PPS. Masih ingat PPS? Ada berapa di Kabupaten Situbondo yang dilantik oleh Bapak Karna? 408. Sepertinya calon-calon PPS. Ataukah ada yang sudah mendaftar PPS? Tapi tidak berhasil. Ya, tidak masalah. Yang jelas Pak Cendekia Insani sudah ikut berperan serta dalam kegiatan pemerintah. Kita akan masuk kepada kegiatan inti, tapi tidak jauh dari kegiatan updating PPS tadi ya. Karena sebenarnya pembuatan distribusi frekuensi kelompok ini topiknya tidak akan jauh dari pembuatan tabel. Saya ingin mahasiswa mampu menerapkan kegiatan harian tetapi juga masuk ke dalam topik pembelajaran kita. Pada PPS kemarin yang saat ini booming di Kabupaten Situbondo, dari 408 peserta, rentang umurnya itu beraneka ragam. Dan saat ini, apakah kiranya kita di dalam mata kuliah statistik pendidikan dengan topik mata pelajaran kita, mata kuliah kita distribusi frekuensi kelompok ini mampu kira-kira membantu pemerintah dalam pengelompokan umur tersebut? Hal ini akan kita kerjakan bersama-sama. Kita hari ini akan bermain di dalam kelompok. Jadi mahasiswa di semester 5 ini akan bersama dalam kelompok untuk membuat suatu produk. Produk ini nantinya kita visikan atau kita wabil khususkan untuk membantu kegiatan pemerintah dalam pengelompokan umur dari 408 peserta PPS tadi. Oke. Saya minta tolong Mbak dibantu dibagikan satu peserta satu kertas, tapi kita tetap bermainnya di dalam kelompok. Setelah nanti teman-teman mahasiswa mendapatkan satu lembar kertas HPS, nantinya pada PowerPoint saya akan menunjukkan 408 peserta dengan umur yang berbeda-beda. Cara bermainnya distribusi frekuensi kelompok yang pertama adalah harus mengurutkan usia dari yang terkecil ke yang tertinggi. Oke, teman-teman mahasiswa sudah menerima kertas dari masing-masing ya? Oke, kemudian kita ini akan melakukan atau akan membuat suatu produk. Produknya nanti dalam bentuk tabel yang teman-teman isikan ke dalam satu lembar ini. Jadi di dalam lembar ini nanti ada tabelnya. Tabel tersebut namanya tabel distribusi frekuensi data kelompok. Namun sebelum itu kita mungkin membuat jadwal terlebih dahulu ya. Kita selama 3 kali ke depan, sekarang kan TM ketiga ya, tatap muka ketiga. Tatap muka ketiga mungkin ini adalah kegiatan presentasi dari dosen. Kegiatan TM keempat, berarti hari Minggu depan, kita itu akan melaksanakan kegiatan proyeknya. Intinya mahasiswa akan membuat tabel distribusinya. Tapi tetap secara berkelompok. Namun penilaiannya by individu ya nanti ya, karena ini termasuk kerja mandiri, bisa dikerjakan di rumah atau nanti kita bahas bersama-sama di minggu depan. Kemudian tatap muka berikutnya yang ketiga yaitu tatap muka yang ke-5, berarti nanti mahasiswa akan melaksanakan
presentasi. Jadi mahasiswa nanti akan presentasi, mungkin kita menggunakan snowball sampling. Jadi siapa yang maju nanti akan dilotre atau dilempar-lempar gitu, siapa yang maju, siapa yang maju. Tadi tidak semuanya akan maju. Kemudian setelah kita itu melaksanakan kegiatan tersebut, barulah kita nantinya akan memproses kegiatan ini. Kita sudah membuat jadwal kegiatan, kemudian kita akan melanjutkan dengan proses pembuatan. Seperti di layar yang saya tampilkan, ini yang akan kita angkat begitu ya, yang lagi booming saat ini, dinyatakan lolos KPU Situbondo lantik 408 anggota PPS. Permasalahannya di sini, ini adalah anggota PPS 408 peserta dengan usia yang berbeda-beda. Usia yang berbeda-beda tersebut, pemerintah menginginkan kira-kira ada berapa kelompok ya usianya ini ya, kalau mau dikategorikan. Nah, tugas kita adalah membuat distribusinya, frekuensi secara pengelompokannya. Nah, ini tata caranya. Yang pertama adalah mengurutkan data dari 408 tersebut. Datanya apa saja, Bu? Ini datanya, sayang. Ada yang usia 19, ada yang usia 40, ada yang 55, ada yang 22, beragam. Jadi beragam tersebut, mahasiswa akan membuat suatu produk tabel berkelompok. Dan kemudian untuk yang kedua adalah membuat kategori atau kelas data. Kemudian setelah ada kelasnya, yang ketiga kemudian sudah mulai memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Seperti yang kemarin kita bicarakan di tatap muka kedua, yaitu data tunggal. Hampir sama dengan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akan mempresentasikan mengenai tabel distribusi data kelompok. Nah, di usia 25. Hapusnya dulu teman-teman. Silakan duduk lagi. Sebentar, duduk dulu ya. Saya panggil. Monggo kepada yang lain dipersiapkan. Mas Arifin siap maju ya? Monggo, silakan. Proyeknya dibawa Mas Arifin untuk dipresentasikan kepada teman-temannya. Halo, selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Harimatus telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang data kelompok, data umur ya, umur. Terima kasih kepada Mas Arifin. Aplausnya. Ada teman yang lain satu lagi saya. Kalau bisa satu lagi. Mas Supri, siap Mas Supri? Siap. Monggo Mas Supri, silakan maju. Mas Supri, produknya dibawa Mas Supri. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tabel distribusi data kelompok, di mana di tabel di atas ini memiliki banyak ragam yang namanya umur. Jadi untuk anggota PPS nggak tentu umurnya, bisa beberapa kelompok. Terima kasih Mas Supri, aplausnya dulu. Oke, kegiatan hari ini sudah selesai ya untuk distribusi frekuensi data kelompok, tetapi jangan lupa ya, bahwa kita itu tidak hanya melulu berkegiatan dengan kegiatan itu. Tidak lupa kita juga harus mengetahui bahwa dalam distribusi frekuensi ini sinkron juga dengan urutan surat dalam Al-Quran, gitu ya, di mana beserta artinya ini ada urutan-urutan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang pertama. Intinya di dalam Al-Quran pun ada pengelompokan atau penurunan ayat yang berakhir adalah
bisa memproses tabel tersebut ke dalam grafik poligon, grafik histogram, dan grafik tambahan lainnya. Oke, untuk penilaian afektif kemarin sudah tadi saya sudah sampaikan bahwa itu bisa langsung saya checklistkan di dalam buku saya. Kemudian untuk psikomotorik sudah, dan kognitifnya juga sudah. Terima kasih atas kerjasamanya. Itu saja mungkin pada kegiatan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan dengan topik yang berbeda. Saya selaku dosen di mata kuliah statistik pendidikan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.